Yesaya 7 ayat. Sebab itu Tuhan yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Jelas saat ini kita boleh hanya berfokus kepada Tuhan. Dan biarlah kita meletakkan segala permasalahan kita, setiap pergumulan kita, hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menyertai kami, kiranya Engkau yang memberkati juga Tuhan. Engkau sendiri yang menyertai ibadah kami ini. Dan biarlah setiap kami pada saat ini Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong. Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Engkau yang memberikan titik terang untuk setiap permasalahan dan pergumulan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami ingin sepenuh hati, sepenuh jiwa kami untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Tuhan, Engkau yang menolong dan menyertai. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, meskipun bisa kita katakan dalam 2,5 hari ini cuaca sangat mendukung untuk kita tidur, sangat mendukung untuk kita bersantai-santai gitu ya. Tapi hari ini kita ingin memuji Tuhan. Mari kita dengan penuh semangat. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita lagu pujian pertama kita, Ku Kan Terbang. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan bertuaan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan-Mu. Teguh menopang aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu selalu berlari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, penuh kemuliaan. Sebab firman-Mu
Ku menopang bukan aman di Tuhan. Mari kita katakan betapa hebat Tuhan kita. Kuasa di surga bertahan dalam kemuliaan. Dia Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Umatnya betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala Tuhan kita berkuasa, berkuasa di bumi di surga, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, asa pembebas umatnya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita katakan sekali lagi, betapa hebat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia jaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama kita berikan tepuk tangan. Mari kita sama-sama masih dalam keadaan berdiri. Kita sama-sama kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, banyak hal juga yang senantiasa silih berganti dalam hidup kita, baik sedih, senang maupun susah. Namun satu yang pasti, ada doa dalam hidup kita yang bisa kita andalkan, doa kita kepada Tuhan kita. Sekeliling
segala sesuatu. Saat kenyataan di depan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Tanganmu di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita akan lagu pujian ini sekali lagi. Saat kenyadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Selanjutnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama, beribadah. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dan berbicaralah Tuhan atas hidup kami,
sehingga kami menjadi orang Kristen yang memberikan dampak kepada kami sekitarnya. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan agar kami dapat berkonsentrasi. Tuhan memberikan kami semangat untuk kami mendengar, memahami dan melakukan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan firman ini ke dalam setiap hati kami yang mendengar, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Tolong ditampilkan, saya sudah katakan. Next. Kita akan membaca Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus akan membacakan ayat yang ketiga. Kemudian pada saat ayat yang keenam kita akan membaca bersama-sama. Mari saya akan membacakannya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Bersama-sama, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seekor ular dan seekor seekor ulat. Ular dan ulat. Mereka biasa untuk apa? Yang satu ular mencuri, membunuh, membinasakan ayamnya Pak Tani. Yang satu lagi ulat merusak tumbuhan, merusak daun. Satu ketika ulat dan ular ini memutuskan untuk bertobat. Tapi apa hasilnya? Ular, dia hanya ganti kulit, tapi kelakuannya tetap sama. Sementara ulat ini, apa yang terjadi? Ulat ini, dia berubah. Dia jadi kepompong, dia tidak mau lagi menjadi ulat, dan dia menjadi kebiasaannya berubah. Yang tadinya merusak daun, bisa membantu penyerbukan. Bapak Ibu, perubahan yang bagaimana dalam hidup kita, yang akan menjadi dampak untuk orang lain. Perubahan yang terjadi ketika seseorang itu mau datang sama Tuhan dan mulai berintrospeksi dari hari ke hari. Bapak Ibu, kita sudah masuk kepada Minggu Advent yang keempat. Kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Tapi juga kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua.
Pada saat waktu dia datang, semua dunia akan tahu. Setelah orang meninggal yang percaya kepada Kristus diangkat, kita akan diangkat. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita punya dampak, Bapak Ibu? Betapa indahnya perubahan hidup yang dapat membuat orang lain mengenal pribadi yang menjadikan kita indah. Next, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti lampu di ruangan ini, kalau tidak dihidupkan, maka ruangan ini akan jadi gelap. Ketika lampu itu dihidupkan, maka semuanya akan bisa melihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah pergi ke Danau Toba, kemudian singgah ke satu museum, di situ diceritakan bagaimana sebelum kekristenan itu masuk ke tanah Batak. Ini orang Batak itu luar biasa. Orang yang jahat dihukum mati, bahkan dimakan dagingnya. Tetapi setelah kekristenan masuk, itu tradisi seperti itu adakan. Satu perenungan buat kita. Kita sebagai orang Kristen dapat memberi dampak. Pertanyaan ini, sudah berapa lama kita ke gereja? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita ikut persekutuan doa? Sudah berapa lama kita ikut persekutuan yang lainnya? Orang Kristen yang hanya sekedar datang di ruang ibadah, lalu ketika kembali ke komunitas kita, kembali ke pekerjaan kita, kita seperti ular, ganti kulit. Dan kita tidak seperti ulat yang jadi kupu-kupu, mengalami perubahan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari ini saya tantang, kita harus berubah. Setiap kita tanpa kecuali, termasuk saya yang ada di tempat ini. Kita mulai berubah, Bapak Ibu. Mari kita bertanya, bagaimana saya bisa memberi dampak? Bagaimana saya jemaat GMI Kana bisa memberi dampak kepada tetangga sekitar, kompleks sekitar, lingkungan sekitar, saudara. Bukan hanya mereka melihat gedung kita yang bagus, alat musik kita yang bagus, lilin kita yang bagus, AC kita yang bagus. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang di sekitar kita yang belum percaya bisa merasakan kehadiran kita? Ini pertanyaan di hari Natal. Hari ini melalui firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua, next. Melalui firman Tuhan ini, mari kita renungkan. Ada 3 cara kita orang Kristen, jemaat GMI Kana dapat memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita tetap berdoa. Yang kedua, kita hidup penuh hikmat. Dan yang ketiga, perkataan kita memperkatakan kata-kata kasih. Yang pertama, Bapak Ibu, agar kehidupan kita bisa memberi dampak, maka kita harus tetap berdoa. Nah, Paulus menuliskan surat ini meyakinkan pada pembaca bahwa pembaca itu harus sungguh-sungguh mendoakan dia. Karena dia juga mendoakan jemaat. Kenapa? Karena kehidupannya dalam menutup surat ini, dia mau mengajak berdoalah untuk kami. Supaya Allah membukakan pintu, supaya melalui Allah maka kami bisa berbicara. Kami bisa menyampaikan Injil. Doa jemaat Kolose ini akan memberi kepada pelayanan pemberitaan Injil. Next. Bapak Ibu, pertanyaannya, pernah nggak kita doakan untuk setiap hamba Tuhan? Untuk setiap pendeta, untuk setiap orang-orang yang memberitakan Injil? Pernahkah kita berdoa, Bapak Ibu? Supaya Tuhan membukakan pintu kesempatan. Akan sebagaimana harusnya. Bapak Ibu, ada satu gambar ini.
Next. Ini kisah tentang Musa. Ketika Musa mengangkat kedua tangannya, bangsa Amalek bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi ketika Musa sudah lemah, apa yang terjadi? Bangsa Amalek mengalahkan Israel. Tapi diangkat tangan lagi, bangsa Israel mengalahkan lagi orang Amalek. Tapi ketika tangan ini mulai turun, bangsa Amalek dan Israel menjadi lemah. Kenapa bisa seperti itu? Namanya manusia, Bapak Ibu. Ketika mengangkat tangan, kalau 1-2 menit bisa. Tapi kalau sudah 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, gimana tangan ini? Lemah nggak? Lemah ya? Iya. Lemah sekali. Sekarang mudah. Tapi ketika 2 tangan diangkat berjam-jam akan lemah. Dan sehingga terjadi Yosua dan Hur, mereka harus menopang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita jangan hanya bisa mengkritik hamba Tuhan. Mengkritik orang yang menyampaikan firman. Mengkritik orang yang menyampaikan Injil. Tapi pernahkah kita berdoa setiap hari untuk mereka? Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Karena apa? Dengan kita berdoa kita akan melihat perubahan. Pernah nggak Bapak Ibu lihat kiri kanan Bapak Ibu? Pertanyaannya, pernahkah kita berdoa untuk mereka? Pernahkah kita berdoa untuk saudara-saudara kita? Yang serumah dengan kita yang belum percaya, pernah nggak kita doakan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau kita sendiri tidak punya kerinduan mendoakan? Bagaimana kita lihat anak kita nggak ke gereja, kita biar aja. Pernah nggak kita berdoa untuk dia? Supaya dia dengar Injil. Tentang suami kita. Pernah mau ke gereja, yang selalu hidup dalam dosa. Pernah nggak kita doakan? Bapak Ibu, mari kita doakan. Kenapa? Kalau kita berdoa, kita menyadari bahwa Tuhan yang akan bekerja. Mari Bapak Ibu. Next, apa yang harus kita lakukan dalam doa? Kita harus bertekun Bapak Ibu. Artinya bertekun apa? Tidak bosan-bosan berdoa. Tuhan ajarkan supaya kita jangan berbosan-bosan. Kenapa? Kenapa kita harus terus berdoa? Karena dengan kita berdoa, Tuhan akan dengar doa kita. Dan berjaga-jaga artinya apa? Waspada. Arti dengan kata lain, waktu kita berdoa jangan tertidur. Banyak orang Kristen berkata begini, wah saya doa luar biasa, semalam suntuk. Hari ini berdoa, besok pagi baru bangun Pak. Itu bukan doa, itu tidur. Doa itu berarti apa? Kita punya satu kerinduan. Terus menerus. Kita waspada. Terus. Dan di dalam doa kita berjaga-jaga, kita bagaimana? Berterima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur. Saudara selalu lihat kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan jawab doa kita. Itu tidak seperti apa yang kita mau, saudara. Harus kita sadar. Kadang-kadang Tuhan hari ini saya doa. Bapak Ibu, betapa bahayanya kalau semua doa kita ya tangan dengan kehendaknya, apa yang terjadi? Kacau dunia ini. Oleh karena itu kita perlu bertekun, berjaga-jaga, dan mengucap syukur di dalam doa. Saudara, saya akan memberi ilustrasi. Ada seorang dokter, namanya Lin Tingtung. Wah, ini kerja dengan badan misi. Jadi waktu di salah satu rumah sakit di RRC itu, waktu memberitakan Injil, ya, sambil melakukan pelayanan pengobatan, Ibu, terjadi satu obat dengan desinfektan. Memang tulisannya ada di situ, cairannya sama, ditulis ini obat desinfektan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Salah dikasih. Ada seorang anak, dia datang dari jauh. Dia berdoa, Tuhan, sembuhkan mama saya supaya dapat obat. Dia berusaha, ya, sekuat tenaga. Karena mamanya nggak bisa datang, karena butuh obat lanjutan, maka dia pergi ke rumah sakit itu. Rupanya memberikan
yang dia berikan obat, ternyata dia berikan apa? Desinfektan celaka. Dan anak ini terus berdoa, Tuhan tolonglah supaya obat ini cepat sampai bisa dibawa. Apa terjadi? Sementara anak ini pergi ke rumahnya, dokter ini sudah bingung. Kemudian dia tanya sama atasannya, Dr. Smith, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita ini salah. Seharusnya obat campur dengan desinfektan. Apa yang kita harus lakukan? Ayo kita sama-sama berdoa. Ketika sudah menyadari, ya, anak itu datang jam 3, kemudian dokter itu menyadari kira-kira 5.30, setengah 6. Ayo, Dr. Smith mengajak semuanya, yuk kita. Tuhan, minta ampun kami. Kami memang ceroboh. Tapi kali ini kami minta tolong supaya obat itu jangan sampai. Kan obat itu desinfektan. Kalau disampaikan ke mamanya, mati. Lalu ketika berdoa, amin. Lalu mereka serahkan sama Tuhan. Apapun terjadi, mereka percaya sama Tuhan. Keesokan hari Bapak Ibu, anak ini datang tergesa-gesa. Dengan gugup. Dia kacau sekali. Dia bilang sama dokter, aku minta maaf. Saya minta maaf. Kenapa? Dokter juga takut ya. Rasanya, aduh bagaimana apa yang terjadi? Apakah mamanya mati atau hidup ya? Ternyata ini bilang, saya sudah berdoa sama Tuhan supaya obat ini jangan pecah, supaya mamaku sembuh. Kira-kira jam 5.30 saya tidak sengaja terkena batu. Apa yang terjadi? Obat di tangan saya pecah. Mohon maaf dokter, tolonglah kasih obat yang baru lagi. Dokter ini bilang apa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kok dokter puji Tuhan? Saya sudah capek ini dokter. Kamu mau tahu? Karena kalau obat itu kau kasih, mamamu bukan tambah sembuh. Tapi jadi is dead. Alias mati. Ini obat yang baru. Bapak Ibu, kadangkala Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib. Ya, Tuhan tidak menjawab selalu keinginan kita. Tapi yang dia jawab pasti kehendak. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Ada seorang pendeta juga Bapak Ibu. Dia mau memberitakan Injil. Tapi seringkali ketika dia memberitakan Injil, banyak orang-orang yang tanda kutip bukan mau Injil. Ada udang di balik batu. Dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia berdoa. Tumpang tangan untuk daerahnya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban. Ketika dia mengunjungi di rumah sakit, saudara, ada jemaat, ya, saudara dari jemaat itu memberitahu bahwa ada di daerah dekat pendeta itu yang butuh, yang sudah hatinya siap menerima Tuhan. Apa yang dia lakukan? Pendeta ini setelah kunjungan dia tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Segera dia datang memberitakan Injil dan puji Tuhan. Rupanya benar. Orang itu mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan terus dimuridkan. Pendeta itu adalah saya sendiri Bapak Ibu. Orang itu ada di ujung sana. Bapak Atin dan Airana. Bapak Ibu tahu pentingnya berdoa. Karena itu mari kenapa saya mengajak ya. Setiap kali kita dalam persekutuan doa-doa. Satu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dalam satu tahun. Bawa satu. Kan Bapak Ibu. Nah karena itu hari nanti tahun depan. Ini saya sudah rapat sama majelis. Tahun depan kita akan mulai Bapak Ibu. Ya daripada kita datang bengong, kita berdoa. Pagi-pagi jam 10 kita berdoa sampai 10.30. Kenapa? Mari kita bawa nama-nama orang supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu. Daripada kita terus mengkritik, mari kita menjadikan orang yang belum percaya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Next. Mari Bapak Ibu. Di dalam doa kita,
kita berjaga-jaga. Kita mengucap syukur. Dan mari kita berdoa sampai mujizat itu menjadi nyata. Mari kita supaya pintu-pintu dibukakan. Supaya orang yang belum percaya sama Tuhan, mereka bisa dan hidup mereka diubahkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah caranya. Mulailah dalam doa. Kalau pintu-pintu tertutup, minta dia yang membukakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Karena supaya kita menjadi orang Kristen yang memberi dampak, kita harus menjadi orang Kristen yang hidup penuh hikmat. Ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari digunakan begini. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu bijaksana dalam hubungan dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan gunakan setiap peluang dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, mari kita hidup bijaksana. Khususnya juga untuk orang-orang yang belum percaya. Hidup hikmat, hidup penuh bijaksana. Apa maksudnya? Next. Artinya berjalan dengan hikmat, berjalan dengan kebijaksanaan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hidup itu berarti apa? Kita berjalan. Berjalan. Interaksi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan kita bukan hanya sekedar kita berdoa. Tapi kehidupan kita haruslah kita nyatakan dalam hal-hal yang praktis. Jadi saya mengajak gereja ini harus jadi berkat. Bukan untuk komunitas orang gereja aja Bapak Ibu. Tuhan bilang apakah hendaklah kamu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan tidak bilang begini, hendakkah kamu jadi garam dan terang bagi komunitasmu. Hendaklah kamu jadi garam dan terang bagi anggota gerejamu. Hendaklah kamu jadi garam dan terang bagi apa? Bagi perkumpulanmu. Enggak. Hendaklah kamu jadi garam dan terang bagi apa? Bagi dunia. Itu berarti bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga kekristenan itu harus diwujud nyatakan. Sehingga orang-orang bijaksana. Sehingga orang-orang akan melihat orang Kristen itu bijaksana di dalam hidupnya. Biarlah orang-orang di luar kekristenan bisa lihat bahwa jalan hidup adalah yang penuh ketepatan dan kebijaksanaan. Seringkali Bapak Ibu, ini yang menyedihkan. Gereja hanya terkotak-kotak. Menolong orang, selalu rapat majelis. Dia jemaat kita bukan? Kalau bukan nggak usah. Menolong orang, dia seagama dengan kita nggak? Kalau nggak seagama nggak usah. Pertanyaannya apakah ini Alkitabiah, Bapak Ibu? Pertanyaannya apakah ini benar? Enggak. Tuhan sebetulnya ingin supaya kita sadar. Kita dalam komunitas ini kita harus jadi berkat. Gak heran Bapak Ibu kenapa orang Kristen tidak bisa jadi berkat. Kenapa? Karena orang Kristen kadang-kala tidak sadar, sibuk semua. Makanya kadang-kala pandemi ini bagus sekali. Supaya orang Kristen sadar, hey, jangan sibuk di gereja, kamu harus hidup di tengah-tengah komunitas yang ada. Orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka bisa melihat engkau. Next. Kata pergunakan waktu ini bagus sekali. Artinya apa? Menebus. Jadi pergunakanlah waktu, tebuslah waktumu yang ada. Atau pergunakan waktumu yang ada. Atau raihlah keuntungan sebanyak-banyaknya dari waktu yang ada. Dan kata waktu itu kalau dalam bahasa Yunani ada dua. Satu kronos, satu kairos. Urutan. Urutan dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Itu urutan. Tapi kairos apa? Kesempatan Tuhan. Waktunya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan izinkan. Itu namanya kairos. Artinya kalau pergunakan waktu. Dengan kata lain, tebus. Pergunakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk mempercayakan kabar baik. Jangan sampai waktu yang ada ini kita sia-siakan Bapak Ibu. Next. Saya teringat kisah Suster Teresa Bapak Ibu. Suster yang walaupun dia sudah meninggal tapi namanya selalu diingat orang India. Karena sepanjang hidupnya dia selalu melayani orang-orang kusta di Kalkuta. Satu saat ada seorang pemuka agama Hindu benci sekali suster ini. Dia ingin bunuh suster ini.
Hendak dia bunuh, justru malah dia sakit, Bapak Ibu. Waktu dia sakit, kusta. Tiba-tiba dia dibawa, ya keluarganya tidak mau, dia dibawa kepada Suster Teresa. Dan apa yang terjadi? Lalu orang ini berkata, suster ini merawat dia, membasuh lukanya, dia tanya, suster, kenapa engkau mau masih melayani aku? Kau kasih tahu ya, aku ini pembunuh kau. Kenapa kau masih mau menyembuhkan lukaku? Apa jawab suster ini, Bapak Ibu? Suster ini jawabnya sederhana. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Dia sudah menebus dosaku, dan Tuhan Yesus itu memerintahkan aku supaya mengasihi musuhku, mengasihi kamu. Maka apa yang terjadi? Pendeta Hindu ini sangat menangis terpukul, menyesali dosanya, dan akhirnya dia jadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, inilah satu pertanyaan buat kita. Apakah kita gunakan kesempatan supaya orang lihat kasih Kristus dalam hidup kita? Biarlah orang-orang di luar kekristenan itu dapat melihat bahwa jalan yang Anda pilih itu, hidup bersama Yesus itu jalan yang tepat, bijaksana. Karena Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari Bapak Ibu. Walaupun hidup Kristen itu, tapi mari kita menjadi orang Kristen yang hidup penuh hikmat. Mari kita jadi orang Kristen yang senantiasa tetap berdoa, agar kita dapat dampak bagi dunia ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Next. Sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Ya. Perkataan yang penuh kasih. Ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Next. Perkatakanlah kata-kata yang penuh kasih. Hendaknya kasih karunia itu menjadi garam yang menumbuhi pembicaraan kita. Sadar nggak kita kalau kita percaya sama Yesus itu karena kasih karunia? Sadarkah hidup kita ini ditebus karena kasih karunia? Mari kita dalam kata-kata kita berkata, sehingga itu tidak merusak. Sehingga kita tahu bagaimana jawab orang. Perkataan kita jangan hambar, Bapak Ibu. Kalau hambar, tidak akan gunanya. Bapak Ibu, kira-kira kalau ada makanan yang enak, wah di sini ada capcay, puyung hai, ya, kue tiaw, tapi nggak pakai garam, kira-kira enak? Enak nggak? Kenapa? Karena tidak ada rasa. Sama. Orang Kristen harus sadar bahwa dia harus menjaga perkataannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang Kristen lupa bahwa perkataannya itu dapat membawa orang datang kepada Tuhan atau menjauhkan orang kepada Tuhan. Next, ada seorang filsuf Yunani. Dia bilang, aku mau makanan yang sekaligus enak, nikmat, tapi juga makanan yang bisa membuat paling menyakitkan, paling gak enak. Coba kamu masakan. Lalu koki ini, oke, saya masakan, stop. Ketika dia, apa yang terjadi? Rupanya dia masak lidah. Kenapa kamu masak lidah? Iya, lidah bisa makanan itu enak. Lidah bisa dengan lidah kita bisa memuji orang, kita bisa membangun semangat orang, kita bisa membuat orang menjadi percaya diri, tapi jatuhkan orang, bisa membuat orang terluka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Next. Mari kita tanya Bapak Ibu. Mari kita tanya. Apakah kita jemaat ini
Jaga kata-kata kita. Kata-kata kita penuh kasih, tidak hambar. Atau selama ini kata-kata kita penuh kata-kata yang kasar, kebencian. Yuk mari kita bertobat. Saya teringat Bapak Ibu, ada seorang anak kecil di RRC sana. Ya namanya anak kecil Bapak Ibu. Kalau di sekolah minggu mungkin dia bosan, ya kan namanya anak-anak ya kan? Bosan dia lari sana, lari sini. Mungkin duduknya dia sebentar lari. Tapi anak kecil ini apa yang terjadi? Ada seorang guru. Guru ini kasar. Hei, anak setan, diam. Kalau kau nggak diam, keluar kau dari sekolah minggu ini. Apa yang terjadi? Anak ini langsung keluar. Karena dikata, oh setan. Keluar. Sejak saat itu Bapak Ibu tahu, dia bilang, saya tidak akan pernah menginjak gereja lagi. Karena gereja hanya kumpulan orang-orang yang penuh kemunafikan. Dan akhirnya, dia menjadi seorang pemimpin komunis yang terkenal di RRC. Anda tahu siapa itu? Mao Zedong. Saudara, ini pertanyaan kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu. Kata-kata kita. Kadang-kadang kita nggak sadar waktu kita emosi, kita ucapkan. Nah, karena itu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah melukai, kata-kata itu seperti paku. Tahu paku Bapak Ibu? Pernah paku? Pernah? Anda pakukan di dalam mimbar ini. Misalnya di kayu ini. Tapi begitu Anda cabut. Andai kata itu Anda minta maaf ya. Saya sudah melukai, oke. Tapi pertanyaannya, apakah itu masih ada? Masih ada? Begitulah kata-kata kita. Mari, hari ini kita di hari yang Natal. Hari Tuhan Yesus lahir. Yuk, kita sadar. Mari kita rubah kata-kata kita. Next. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita harus sadar. Kita harus memberi dampak. Mari, selama ini sudahkah kita beri dampak? Kalau belum, mari kita renungkan. Bagaimana cara kita supaya memberi dampak? Pertama kita berdoa. Kedua, penuh hikmat. Dan yang ketiga, mari kita perkatakan perkataan kasih. Bapak Ibu, saya mengajak kita ruangan ini dimatikan dulu sebentar. Semua lampu dimatikan. Tolong di ruang ayah, Pak Joni di sana matikan dulu sebentar. Ya, slide juga dimatikan. Semua dimatikan. Gabriel bingung ya. Kok dimatikan semua? Semua, tolong, semua dimatikan, semua dimatikan. Tenang, kita bukan mengajak Bapak Ibu tidur ya, enggak ya. Saya bukan ngajak Bapak Ibu tidur, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat. Tutup pintunya Pak, minta izin tutup pintu. Oke. Kita lihat lilin ini Bapak Ibu. Setiap hari lilin ini dinyalakan pada hari Natal. Pernahkah Bapak Ibu sadar ketika kita menyalakan lilin ini? Demi untuk memberikan terangnya, maka lilin ini, dia merelakan tubuhnya terbakar. Memang gak mudah Bapak Ibu. Seandainya lilin ini tidak bersedia untuk dibakar, saya yakin kita semua pada kocar-kacir. Tiba-tiba dia ngamuk, ya. Enak aja saya jadi korban, udah. Pasti tidak akan bisa menyalakan api pada lilin. Tapi lilin ini rela. Dia katakan demi supaya yang lain bisa melihat cahaya, maka saya rela dibakar. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu terima kasih untuk lilin ini? Tidak pernah kan? Tapi lilin ini apakah dia memprotes? Tidak, dia merelakan diri. Bapak Ibu, sadarkah Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Tuhan ajarkan kepada kita, kita seperti lilin ini. Kadang-kala ketika kita senantiasa berdoa, ketika kita hidup di dalam penuh hikmat, ketika kata-kata kita penuh kasih, belum tentu
pernah mengucap syukur sama kita. Belum tentu orang membalas kebaikan. Kadang-kadang bisa memfitnah kita. Kadang-kadang bisa menghakimi kita. Kadang-kadang bisa melukai hati kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh membalas. Amin. Kita harus seperti lilin ini. Sekalipun kadang-kadang disalah mengerti. Kadang-kadang disalah pahami. Tapi kita tetap memberikan cahaya. Dan Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita, orang Kristen, setelah nanti kita pulang ke rumah, mari kita lakukan. Tidak semua kita sempurna Bapak Ibu. Tapi setiap kita pasti bisa melakukan kebaikan. Amin. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Bapak Ibu sampai di rumah, buka masker, berikan pemain yang terbaik. Berikan kata-kata yang positif. Kalau Bapak Ibu lihat jemaat yang lagi susah, Bapak Ibu nggak ada uang, doakan dia. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang susah, berikan sebagian kecil. Mungkin gak bisa kita kasih makanan yang banyak, tapi sepiring Indomie untuk yang kelaparan itu memberi arti, bukan? Mari kita belajar supaya memberi dampak. Bapak Ibu jangan bilang, saya orang miskin, saya gak bisa memberikan apa-apa. Salah. Bapak Ibu miskin atau tidak tergantung dari hati kita. Amin? Kalau kita punya hati yang penuh kasih, sebenarnya kita orang yang kaya. Mari, bagaimana cara kita supaya memberi dampak? Tetaplah berdoa. Doamu bisa mengubah dunia. Amin. Yang kedua, hiduplah penuh hikmat. Apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita, lakukan. Kalau kita bisa menolong orang, tolonglah dengan tenaga kita. Kalau enggak bisa, berilah sedikit apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga, mari kita memperkatakan kata-kata penuh kasih. Sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini hidup kami tidak memberi pengaruh. Karena kami hanya sibuk Tuhan mengurusi komunitas kami. Sementara di luar begitu banyak orang-orang yang belum percaya. Rindu merasakan kehangatan kasih kami. Rindu merasakan kata-kata kami yang penuh kasih. Rindu merasakan hidup kami yang penuh kasih. Rindu merasakan doa kami yang memberkati mereka. Tapi acap kali Tuhan kami hanya sibuk mengurus diri kami. Sehingga kami lupa untuk memberi dampak. Biarlah di hari Natal ini Tuhan, kami dapat memberi dampak. Mulai dari diri kami. Kami dapat memberi dampak kepada sesama kami. Sehingga orang-orang yang di luar sana akan berkata, sungguh indahnya menjadi orang Kristen. Karena ketika menjadi orang Kristen, bergaul dengan Tuhan yang sudah menjadi seperti Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat Yesus di dalam hidup kami. Tolong Bapa di surga. Kami berdoa, biarlah hari Natal ini bukan hanya sekedar kami merayakan seremonial. Tapi tolong Bapa ubah hati kami. Supaya kami jadi orang Kristen yang memberi dampak bagi dunia ini. Kami tidak pelit. Kami tidak menjadi orang egois. Tapi kami mau seperti lilin di hari Natal ini Tuhan. Yang terus menyala. Meskipun kami harus berkorban. Mengorbankan diri kami. Tolong kami Bapa. Biarlah GMI Kana bisa bangkit menjadi dampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita juga boleh belajar bagaimana kita hidup untuk menjadi lebih baik lagi, lebih serupa lagi dengan Kristus. Namun satu hal yang pasti, kita perlu adanya Kristus di dalam hidup kita. Kita perlu pertolongannya untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Perlu Kau Tuhan.
lagi, ku perlu Kau Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh. Amin. Ya, tolong ditampilkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita tetap dukung dan doakan visi gereja kita ya. Dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah percaya Tuhan Yesus paling sedikit membawa 1 jiwa ya. Kita doakan. Mari didoakan baik di kebaktian umum maupun juga di dalam Rabu doa. Mari kita sehati sepikir. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rabu jam 19.15 via Zoom meeting, setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa. Saya harapkan Bapak Ibu, ayolah kita berdoa. Sama seperti tadi khotbah tadi, ya. Musa dia tidak bisa terus pegang tangan. Tangannya lemah, dia butuh topangan dari Yosua dan Hur. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu yang punya Zoom, yang punya aplikasi, yang tahu, ayo ikut. Ya, linknya akan saya berikan setiap hari Rabu. Ayo, kita berdoa Bapak Ibu. Kalau dulu alasannya rumah saya jauh,
Rumah saya jauh Boksu dari gereja. Sekarang nggak ada alasan rumah saya jauh. Karena setiap HP itu ada aplikasi Zoom-nya. Amin? Ayo mari kita pakai. Gunakanlah waktu walaupun cuma sebentar kita berdoa. Ingat tadi khotbah tadi, ketika kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Amin? Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi yang terlibat dalam latihan Natal, saya harapkan kita latihan ya. Jadi, ya kalau nggak latihan nggak bisa tampil ya. Karena apa? Karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kemudian, hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 jam 10.30 di GMKana ada kebaktian Natal ya. Dan juga sekaligus pada Sabtu tanggal 25 itu ada perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran. Yang perjamuan kudus yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi dan yang tidak terlibat okultisme. Ya, mari. Temanya adalah kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Pembicaranya saya sendiri. Lalu hari Minggu kita akan tetap ibadah juga tanggal 26 Desember jam 10.30 di GMKana. Ya, temanya pelajaran dari sebuah salam, pengkhotbahnya Pendeta Martina. Dan tanggal 2 Januari hari Minggu kita akan ibadah jam 10.30 di GMKana. Kita akan mengadakan kebaktian tahun baru ya. Dengan tema memulai tahun baru dengan mengandalkan Tuhan. Pembicaranya Bapak Pendeta Haris Pulau Siagian. Itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan dari leader? Dari majelis? Ada? Tidak ada ya. Baik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ibadah kita sudah selesai.